Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Tangkuban Perahu, bil khusus yang mengikuti kegiatan taklim dari jarak jauh dari luar negeri, Bapak Haji Fauzi Bowo, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam yang mulia, bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rajabun syahrullah. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini memiliki banyak nama. Syahrul Istighfar. Rajab juga dinamakan bulan memperbanyak baca istighfar. Di bulan ini juga dinamakan Syahrus Shadaqah, bulan untuk memperbanyak sedekah. Luqmatun fi batnil ja'i'i khairun min bina'i alfi jami'i. Satu suap kita berikan kepada orang yang lapar lebih baik dibanding kita membangun 1000 masjid jami. Masya Allah. Itu Allah muliakan hambanya yang bersedekah di bulan yang Allah muliakan, bulan Rajab. Di bulan lain tentu pahalanya beda lagi. Orang yang berpuasa di bulan ini, puasa sunnah, mengambil berkah di bulan yang Allah muliakan, maka orang yang puasa tersebut dijauhkan dari api neraka. Maka masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, biar kita Allah masukkan dalam catatan mengisi dengan amal yang mulia di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam setahun 4 bulan yang Allah muliakan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 35, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa la tuqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Allah tetapkan nama-nama bulan tersebut dalam setahun seiring dengan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan yang Allah maksud 4 bulan yang dimuliakan dalam setahun adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah?
masuk dalam nominasi bulan yang Allah muliakan, karena di bulan itu banyak hambanya yang beriman menyempurnakan rukun Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi proses ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu ada apa dengan Muharram masuk bulan mulia? Di bulan itu banyak Allah memuliakan para nabi dan rasulnya. Satu, Nabi Allah Adam alaihi salam diterima taubatnya di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang sudah disiapkan oleh raja yang zalim, terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim tak tersentuh dengan kobaran api yang begitu luar biasa. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang pada bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, hidup di 3 kegelapan, fi zulumatin salas. Nabi Nuh hidup dalam 3 kegelapan, gelap di waktu malam, gelap di dasar lautan, gelap hidup di dalam perut ikan. Allah selamatkan di bulan Muharram. Maka Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di bulan inilah Allah memberi kewajiban ibadah sholat. Tidak cukup dengan diturunkan wahyu, tapi nabinya dipanggil dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Nabi Isra dalam keadaan yaqazatan, dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Nabi dalam keadaan sadar. Karena Allah muliakan kejadian itu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa biasa ditempuh dalam cukup waktu yang lama. Tapi karena ini Allah yang mau, Allah yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Proses perjalanan Isra Mi'raj 2 jam lebih, tidak sampai 3 jam. Maka selesai perjalanan, menerima kewajiban ibadah sholat yang Allah Ta'ala pertama berikan kepada Nabi khamsina sholat, 50 waktu. Atas arahan, nasihat Rasul yang senior Nabi Musa, Muhammad, kalau 50 waktu kebanyakan, kesian umatmu kecil-kecil. Postur tubuhnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, hidup sebentar. Kalau sampai 50 waktu kasihan. Summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Atas arahan nasihat Nabi Musa, akhirnya Allah kurangi yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Walaha ajrul khamsin, tapi pahalanya tidak dikurangi. Salat 5 waktu tetap pahalanya pahala 50 waktu. Rajabun syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Manusia hambanya menjadi mulia karena dengan melaksanakan kewajiban ibadah salat. Sia-sia ibadah haji jika pulang haji tidak mengerjakan ibadah salat. Sia-sia itu zakat mal jika tidak melaksanakan ibadah sholat.
puncak penilaian tertinggi manusia di sisi Allah adalah ibadah sholat. Ini kewajiban yang Allah berikan di bulan Rajab, bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Ulama juga menamakan bulan Rajab ini bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman. Bulan Ramadan bulan panen tanaman. Maka Ramadan kata Nabi syahru ummati. Ramadan itu bulan panen pahala umatku. Yang biasa 1 dibalas 10, Ramadan 1 dibalas 70. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang paling besar mendatangkan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga adalah seorang istri yang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu redho, senang hati, menerima rezeki yang Allah beri melalui tangan suami. Jadi istri dalam rumah tangga yang banyak mendatangkan keberkahan. Berkah itu takrif berkah ziyadatul khairi, semakin bertambah kebaikan. Uang belanja suami memberikan kepada sang istri, itu si istri menerima, tidak pernah merasa berkurang. Meskipun tuntutan kehidupan begitu tinggi. Tapi istri yang solehah, yang punya sifat qanaah, menerima apa adanya, bisa memanage ekonomi rumah tangga. Dikasih uang belanja sehari 50.000, anak 4, uang belanja dikasih 50.000. Enggak banyak komentar, dia terima aja. Enggak pakai bilang mana cukup bang 50.000, enggak, dia terima aja. 50.000 mampu dia buat senang anggota keluarga, makan siang menunya lengkap. 50.000 ada semur, ada rendang, ada sop. Semur tahu, rendang oncom, sop bayam. Kan namanya semur juga, namanya rendang juga. Karena istrinya soleha qanaah, suaminya soleh. Enggak banyak tuntutan di luar kemampuan suami. Dia menyadari betul apa yang dimiliki sang suami dalam membentuk rumah tangga apa adanya. Makanya sebelum berumah tangga, sebelum kita mencari pendamping hidup, Rasul memberi arahan, tunkahul mar'ah li arba. Nikahi perempuan itu karena memiliki 4 hal.
li jamaliha. Yang pertama, nikahi perempuan karena dia cantik. Supaya nanti dibawa kondangan jadi bahan perhatian. Waduh, luar biasa. Suaminya begitu kok istrinya cantik. Dia nggak tahu suaminya punya kemampuan. Bisa baca-baca supaya yang cantik mau. Dipel. Supaya suami ini setelah menikah, matanya itu tidak melihat yang lain. Tidak membuka peluang untuk zina mata, zina pendengaran. Karena apa yang dimiliki perempuan lain yang dilihat, si istri juga punya. Maka Rasul memberikan solusi agar sakinah, mawaddah, warahmah li jamaliha. Yang kedua, limaliha, karena dia orang kaya, udah cakep kaya. Kontrakannya banyak, klasternya banyak, rukonya di pasar Tanah Abang banyak, cantik, kaya. Yang ketiga, keturunan orang baik. Udah cakep, kaya, keturunan orang baik, dan anak satu-satunya. Kalau ada bilangin saya tuh. Bilangin doang, Mbak Sid. Bilangin doang. Yang keempat, pazpar bizatiddin taribat yadah. Kalau nikah hanya memilih karena kecantikan, cantik itu temporer, sementara. Sebelum dia melahirkan keturunan, sebelum punya anak, cantik. Nanti kalau anak sudah 3, hilang kecantikannya. Maka cantik bisa berkurang. Harta bisa berkurang. Harta dipakai untuk kebutuhan, dia bakal berkurang. Apalagi bila si istri ini bergaul dengan kalangan-kalangan genset. Apa tuh genset? Iya. Pokoknya kalau genset membuat iya. Harta bisa kurang, kecantikan bisa berkurang. Maka disuruh pilih yang punya background agama yang kuat. Karena dari agama ini bisa mendatangkan kecantikan walau di usia tua dengan nur, dengan cahaya air wudhu. Sinar bekas air wudhu itu lebih memancarkan, lebih menarik perhatian orang dibanding dipoles dengan kecantikan, alat-alat kecantikan. Maka Nabi suruh pazpar bizatiddin taribat yadah. Bila dia kekurangan harta dalam kategori miskin, dari ilmu agama yang dimiliki sang istri bisa mendatangkan harta. Dia bisa ngajar di lingkungan masyarakat. Dia bisa memberikan ilmu pengetahuan dengan tetangga. Hidup bermasyarakat itu terasa sempurna jika ditopang oleh 5 hal. Khamsun
mautuhum naksun. Ada 5 hal yang menopang kehidupan menjadi terasa sempurna. Jika salah satu di antara yang 5 itu tiada, naksun, maka berkurang rasa nikmat hidup. 1. Muallimul Quran. Di tengah hidup bermasyarakat enggak ada guru yang spesial mengajarkan Al-Quran. Terasa tidak enak hidup seperti itu. Kurang sempurna. Karena keberadaan guru yang mengajarkan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, al-muta'abbad bitilawatihi, merupakan ibadah bagi yang membacanya. Bagaimana mau bisa mendatangkan pahala ibadah baca Quran jika bacanya tidak sesuai dengan aturan, dengan ilmu tajwid? Maka muallimul Quran, guru yang mengajarkan Al-Quran di tengah bermasyarakat, jika dia tidak ada, merasa kurang nikmat hidup. Dia nanti yang menjelaskan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian itu mengira aku menciptakanmu itu untuk sia-sia? Enggak, pasti ada target yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang baik butuh ada seorang pembimbing, ada guru, muallimul Quran. Yang kedua, terasa kurang sempurna hidup itu jika tidak ada orang kaya yang dermawan, ghaniyun karim. Hidup di sebuah perkampungan, banyak orang kaya, tapi orang kayanya pelit semua. Enggak enak. Bulan Muharram ada lebaran anak yatim. Biasa-biasa aja, enggak ada bedanya. Maka terasa kurang nikmat jika ada orang kaya tapi tidak punya peduli. Tidak ada rasa ingin berbagi kepada sesama. Yang ketiga, al-alimul amil. Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Sementara dia menjadi harapan buat kita untuk konsultasi, untuk curhat, tapi dia tidak memberikan contoh buat kita. Terasa kurang sempurna jika ada ulama tidak mengamalkan ilmunya. Yang keempat, al-farisus suja. Kalau tidak ada pejuang yang pemberani, ketika di kampung ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, dia diam. Naksun, kurang sempurna, berkurang kenikmatan. Yang kelima, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Jika ada pemimpin tidak adil, tidak terasa nikmat tuh hidup dalam sebuah negara jika punya pemimpin tidak adil terhadap rakyatnya. Khamsun mautuhum naksun. Ada 5 hal yang jika salah satunya tidak sesuai, maka terasa tidak sempurna kehidupan. A'zamun nas, a'zamun nisa'i barakatun aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling besar mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga adalah wanita yang memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya, kemampuan dari suami, tidak terlalu banyak tuntutan, dan dia memiliki sifat solihah, wanita yang soleh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi.
ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Dia menjadi wiridan, menjadi bacaan yang biasa dibaca di setiap kita selesai sholat. Tadi Ustaz Haji Bahtiar baca ayat kursi karena dia salah satu di antara ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang paling mulia. Bismillah ketika Allah Ta'ala turunkan, makhluk Allah ada yang sakit. Iblis waktu Allah Ta'ala turunkan basmalah itu iblis sakit. Ditengokin sama anak buahnya iblis ya, setan-setan. Setan pada datang nengokin iblis sakit. Sakit karena mendengar Allah menurunkan bacaan basmalah. Basmalah itu turun 2 kali. Begitu setan-setan pada nengokin iblis sakit, kata iblis, aku tidak sakit jasmani. Tidak ada yang luka. Aku sakit rohani. Karena Tuhan menurunkan ayat kursi yang apabila diyakini oleh manusia ayat tersebut dijadikan wiridan, dijadikan bacaan, dia bakal melemahkan kekuatanku. Maka jika ada orang kemasukan setan, ada orang kesurupan, ada orang kena guna-guna, itu dibacain ayat kursi. Jika yang baca penuh dengan keyakinan dan sudah dijadikan wiridan, dia jaga, maka ayat kursi tersebut memberi manfaat buat orang yang menjaganya. Jadi wiridan-wiridan itu akan memberi manfaat pada saat kita butuh sesuatu bantuan dari Allah. Itu ayat kursi. Ada sebuah hadis yang ada korelasinya dengan bacaan basmalah. Kata Nabi, apabila seseorang membaca bismillah dan dijadikan wiridan, seluruh kekuatan tulang-tulang setan itu hancur. Dengan bismillah. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Allah perlihatkan itu 4 sungai keluar dari bacaan basmalah. 1. Mimma'in ghairi asin. Nabi perlihatkan kepada Nabi ada sungai yang airnya itu nggak pernah keruh, nggak pernah butek, jernih terus. Kita nih pernah dulu rame, setiap rumah warga itu punya akuarium. Ada ikannya apa yang jenong tuh dulu, lohan. Hampir semua warga saat itu terhipnotis, pengen punya lohan. Padahal lohan itu hasil perkawinan ikan mujair sama ikan betok. Maka semakin menonjol jenongnya, semakin mahal harganya. Padahal itu perkawinan mujair sama betok. Sebulan akuarium nggak dikuras, kotor. Tapi ini ada sungai, airnya jernih terus, nggak pernah kotor. Yang kedua, min labanin.
ada sungai dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nabi diperlihatkan oleh Allah itu isinya susu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang itu susu di sungai yang Nabi lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj, rasanya nggak pernah berubah. Kalau susu kita basit berubah gak? Berubah. Kadang antak, kadang asin, kadang manis. Ini ada sungai min labanin lam yataghayyar ta'mu, nggak pernah berubah rasanya. Yang ketiga min asalin, dari madu. Yang keempat min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai dari khamr, nikmat untuk diminum. Itu semua keluar dari huruf bismillah. Mimma'in ghairi asin yahruju min bismi. Yang dari susu yahruju minallah, dari kalimat lafzul jalalah Allah bismillah. Yang dari madu dari kalimat ar-Rahman, yakhruju minar Rahman, bismillahirrahman. Yang dari khamrin lazzatil lisyaribin, keluar Nabi lihat dari minar rahim, bismillahirrahmanirrahim. 4 sungai. Masya Allah. Maka fa'askoinahu, Nabi pada malam Isra Mi'raj Allah beri minuman dari 4 sungai. Maka barang siapa yang membaca bismillah biqalbin khalisin, dengan hati yang ikhlas, Allah Ta'ala nanti akan beri minuman dari 4 sungai tersebut. Amin. Ya Rabbal, pengen apa kagak? Bener pengen? Mati dulu. Yang namanya mati dan kemiskinan manusia gak suka. Isnani, ada 2 hal yang tidak disukai manusia. 1, al-maut, kematian. Yang kedua, wakilatul mal, sedikit harta. Manusia gak mau tuh yang namanya mati sama miskin. Pasti namanya manusia hidup pengen kaya. Kalau orang kaya hidup bersebelahan dengan orang miskin, apapun si kaya salah dibilang cakep. Lagi jalan berdua buang angin si kaya, bapak sehat. Coba kalau yang miskin buang angin. Ya. Maka 2 hal yang dibenci oleh manusia, kematian dan kemiskinan. Wa a'dalu ayatin fil Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat yang memerintahkan untuk manusia berbuat adil di dalam kehidupan. Setiap Jumat itu khotib baca, khotib menyampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia itu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kalau ada ketimpangan, keadilan tidak dirasakan, lebih banyak diberikan kepada orang yang suka kepadanya. Ini merasa hidup di dunia tidak sempurna. Maka kalau keadilan itu semua dirasakan oleh rakyat, rakyat mencintai pemimpin tersebut. Allah selalu mengingatkan hambanya di setiap salat Jumat melalui lisan khatib, perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa akhwafu ayatin fil Qur'an, ayat dalam Al-Quran
yang banyak membuat manusia jadi tambah takut kepada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Manusia hidup beda dengan binatang. Allah ciptakan manusia ini memiliki ribuan sel-sel dalam tubuh yang bisa menyimpan memori, yang bisa menyimpan daya ingat dalam waktu yang cukup panjang. Makhluk lain Allah tidak berikan, maka manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Tapi ini sel-sel yang ada di dalam otak itu kadang di usia tua ada sifat yang namanya pikun. Maka Rasulullah ajarkan dalam doa supaya tidak terkena penyakit itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal harami. Diajarin tuh. Berlindung kepada Allah dari sifat penakut, dari sifat malas, dari pikun. Ada orang pikun urusan ibadah. Habis sembahyang selesai kamar mandi lagi wudhu. Ditanya anaknya, "Mak, mau kemana, Mak?" "Sholat." Kan tadi udah, Mak. "Belum." Bagus kalau pikun ibadah. Ada lagi pikun sama urusan makan. Habis sarapan makan nasi goreng. Baru selang 5 menit tukang ketoprak lewat. "Beliin Mak ketoprak mau sarapan." "Mak, tadi kan udah nasi goreng." "Belum." Masih bagus. Yang kurang bagus kalau pikun, kalau lupa sama istri. Bahaya dah tuh. Siapa lo? Gak kenal sama istri. Tuh pikun di usia-usia tertentu kadang terjadi. Kadang ada orang sudah tua tidak pikun. Mata tetap bagus, pendengaran tetap bagus, gigi tetap bagus. Yang begitu selalu bersiwak, giginya jadi kuat. Pendengarannya nggak ada kendala. Sekarang orang ada masalah pendengaran dipanggilnya beda. "Oh, si ganteng." Ganteng artinya gangguan telinga. Oh, begitu datang dibilang si ganteng, nggak marah dia. Orang dia kagak denger. Iya. Ada orang yang sempurna pandangan mata, sempurna pendengaran, memorinya tidak terganggu. Itu yang hidupnya diisi dengan hal-hal yang baik. Bersiwak, mata diajak selalu wiridan tiap hari, tidak kurang dari 1 lembar bacaan Al-Quran. Maka barang siapa yang berbuat baik, Allah Ta'ala balas dengan kebaikan, walau kebaikannya itu kecil di mata manusia, sebesar biji sawi. Emang udah pernah kita lihat biji sawi, Basit? Siapa tuh biji sawi? Kecil di mata manusia, itu di sisi Allah beda. Pasti akan ada balasannya, ganjarannya. Begitu juga keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Begitu juga kebaikan yang dilakukan oleh manusia bakal Allah perlihatkan balasannya. Begitu juga keburukan dilakukan manusia, Allah bakal lihat balasan dari keburukan-keburukan yang ia lakukan. Wa arja ayatin fil Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ayat yang paling banyak harapan
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, jangan putus asa. Sifat putus asa itu hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang Islam nggak boleh pesimis, nggak boleh putus asa. Ini ayat yang mengundang harapan kita kepada Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Putus asa karena banyak kesalahan. Putus asa karena banyak dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni, menghapus semua dosa hambanya dengan proses taubat. At-taib minadz-dzambi kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari segala macam dosa dan kesalahannya diterima oleh Allah kaman la dzanbala, seperti orang yang nggak punya dosa. Maka ini ayat yang mengundang harapan kita kepada Allah. Tidak boleh menjadi hamba yang pesimis. Jika dalam perjalanan hidup terjadi kesalahan, kehilapan. Kesalahan bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Rajab, bulan ampunan. Kalau ditulis pakai bahasa Arab, hurufnya 3, ro, jim, dan ba. Ro-nya itu rahmat Allah. Jimnya itu jipatun, dosa manusia. Birrullah, kebaikan Allah dengan usaha istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah, maka Allah Ta'ala akan ampuni segala kesalahan kita. Rojabun, rahmat Allah, di tengahnya dosa kesalahan manusia, diisi di bulan mulia dengan amalan yang mulia, maka Allah Ta'ala akan ampuni dan Allah Ta'ala akan penuhi segala hajat dan kebutuhan. Mudah-mudahan bulan Rajab ini memberikan manfaat besar buat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tauli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.